Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas sebuah token yang udah di-request oleh Mirhan Syahputra. Bro, tolonglah saya mau bagi-bagi rezeki. Cobalah review SKL. Oke, kita akan coba untuk lihat ya SKL atau dengan nama Scale. Sekali, ini saat ini berada di peringkat 165 di CMC teman-teman. Ini token harganya sekitar Rp521 ya. Kalau kita lihat dari info di bawah, ini adalah project yang memang tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Ya, fokus mereka adalah sebagai jaringan elastis yang dirancang untuk membawa skalabilitas. Selain meningkatkan skalabilitas kapasitas transaksi, proyek yang terdesentralisasi ini bertujuan untuk mengurangi latensi dan memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan semurah mungkin. Jadi proyek mereka itu dijalankan di DApps dalam cloud modular terdesentralisasi yang dibangun untuk kebutuhan dunia nyata dan konfigurasi untuk kebutuhan kalian. Penekanannya adalah desentralisasi ini tidak mengorbankan keamanan, teman-teman. Jadi ini adalah proyek yang diciptakan oleh Jack Halloran dan juga Stan Kletko yang merupakan dua tokoh yang punya pengalaman dalam industri perangkat lunak. Jadi dia mendirikan Skill sebagai proyek yang mereka bikin. Oke, kita akan langsung lihat ya buat supply-nya. Supply dari maksimum untuk Skill itu ada di sekitaran 7 miliar koin atau 7 miliar token dengan token yang beredar itu sekitar 4,5 miliar. Sementara ini, teman-teman, masih ada sekitar 35% yang masih bisa di-create buat ke depannya. Selain itu juga untuk pasar perdagangan Scale ini sudah sangat luas dari Binance, Coinbase, KuCoin, Bitstamp, Uniswap, Gemini, Bittrex, Huobi, Get.io, OKX, dan kawan-kawan yang lain. Jadi untuk likuidasi saya rasa ini nggak ada masalah ya. Jadi cukup bagus. Kita akan lihat langsung ke website resminya seperti apa. Create Invisible Web3 Experience. Ini Scale, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari total transaksi yang sudah dilakukan itu sekitar 73.000 transaksi dengan gas fee yang berhasil diamankan yaitu sampai 1,2 miliar US dollar. Bisa dibilang Scale ini merupakan ya transaksi yang merombak gaya melakukan transaksi di Ethereum yang biasanya mahal, teman-teman, dan dia ngasih gas fee yang murah ya. Di sini sih zero gas fee. Tapi ya bukan zero bener-bener nggak bayar atau gratis. Pasti adalah fee-nya, cuman kecil banget, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa komponen atau apa yang mereka kerjakan, itu mereka akan berfokus sama NFT, kemudian games, dan juga Web3. Di dalamnya itu ada Ethereum native. Ini ya buat token native ya daripada Ethereum, meningkatkan skalabilitasnya. Selain itu juga memang akan membawa kelebihan-kelebihan daripada Ethereum virtual machine. Kemudian mereka juga punya modular plus linear scaling. Ini tujuannya untuk menciptakan transaksi yang lebih cepat lagi, teman-teman. Sekitar 397.000 transaksi time per second-nya. Jadi bisa dibilang ini bakalan selain murah, dia itu bakalan sangat cepat. Kemudian mereka juga mengandalkan security yang mereka bikin. Ya of course kalau orang udah kenal Ethereum pasti tahu salah satu blockchain yang paling strong ya untuk keamanannya sekarang. Kemudian mereka juga bisa di staking, teman-teman. Jadi bergerak dalam konsensus proof of stake, di mana orang-orang ya bisa melakukan staking untuk melakukan validasi. Selain itu mereka juga ada perluasan ke dunia AI, yaitu di on-chain file storage. Jadi ini banyak banget ya eventnya ataupun kegunaan daripada project ini, teman-teman. Jadi bisa dibilang akan menarik buat kedepannya seperti apa perkembangannya. Kemudian ini ada update terbaru 1 Juni kemarin. Mereka itu baru saja introducing untuk protokol decentralized zero knowledge proof yang namanya adalah Levitation Protocol, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah upaya mereka untuk meningkatkan kembali yang namanya ekosistem dan juga community mereka ya dengan melakukan upgrade tersebut, teman-teman. Jadi ada roll up yang bakalan mereka perkuat. Kalau kita lihat sih informasinya nggak terlalu banyak ya. Ini
bakalan berdampak sama kecepatan dan juga zero zero knowledge proof mereka. Jadi ini upgrade yang cukup bagus buat ekosistem dari Scale, teman-teman. Sementara itu kalau kita perhatikan dari Etherscan, di sini kita bisa cek bagaimana kepemilikan daripada koin-koin di wallet bandar atau whales ya. Kita akan lihat dulu dari Binance karena mereka mayoritas itu diperdagangkan di Binance. Kalau kita lihat dari skalanya atau dari chartnya, ini terus mengalami adopsi yang semakin meningkat. Artinya adalah skill makin lama makin banyak dibeli, terutama di exchange Binance. Kemudian kita lihat dari kepemilikan wallet kedua. Ini kita nggak tahu siapa orangnya, tapi kalau kita lihat dari kepemilikan walletnya sih ini ada distribusi barang ya sejak September 2020 sampai dengan Oktober 2021. Kemudian tidak ada pergerakan lagi, tidak ada penjualan yang mereka lakukan. Artinya adalah di 2022 dan 2023 ini masih cukup bagus ya karena mereka masih hold barang dan belum ada aksi jual, teman-teman. Kemungkinan memang karena kemarin 2021 dan 2022 itu market cenderung pada turun. Begitu juga dengan wallet yang nomor 4 ini juga nggak ada penjualan sama sekali. Coba kita cek yang nomor 5 ya. Kita akan cek wallet nomor 5. Kalau kita lihat di sini juga mereka ada selling, teman-teman. Di 2021, 2021 sampai 2022 Januari. Tapi di 2023 mereka belum melakukan penjualan sama sekali. Jadi baguslah ini mereka pada hold semua sementara waktu ya. Semoga nggak akan ada dump yang mendadak dulu sama market. Ini kita cek dia di Twitter juga teman-teman. Jadi mereka adalah solusi daripada scaling yang dimiliki oleh Ethereum. Proyeknya sangat banyak. Mulai dari NFT tadi, kemudian ya NFT, kemudian AI dan juga penyimpanan cloud ya teman-teman. Kemudian mereka juga ada kerjasama sama beberapa platform NFT dan juga game play to earn yang namanya Bionic Owls. Itu mereka ada kerjasama dan saya rasa ini project yang cukup menarik ya. Teman-teman, mari kita coba lihat dia seperti apa. Ini ada update terbaru nih. Earlier this week, check out announcement of the Scale Metavort Bridge. Jadi ada bridge, teman-teman, yang mana skill ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi lintas blockchain. Ini ada upgrade sih, Metaverse Bridge. Ya, itu mari kita coba cek seperti apa chart daripada token SKL. Kita masuk ke sini. Bitcoin by the way hari ini ada sedikit peningkatan teman-teman ke kisaran 27.200 ya. Jadi ya bisa dibilang market masih cenderung lesu di weekend ini teman-teman. Kita tunggu aja seperti apa nanti closing time frame buat besok. Teman-teman, hari ini Bitcoin dominance-nya turun terus ya. Ini memberikan angin segar nih buat altcoin. Dan ternyata SKL udah naik sekitar 3% di perdagangan hari ini. Coba kita cek dia di time frame yang lebih besar dulu. Di time frame yang lebih besar SKL udah drop signifikan ya, tapi dari pergerakan yang tercermin sekarang ini sepertinya udah mulai ada tanda-tanda kenaikan meskipun dalam trennya sendiri menurut saya belum terlalu confident juga. Kalau kita perhatikan di sini dia ada level yang cukup penting yang menjadi resistance. Sementara level bottomnya ada di kisaran harga 0,02 dolar dan sekarang posisinya berada di 0,03 teman-teman. Kalau kita perhatikan dari time frame weekly pergerakan daripada SKL ini masih berusaha untuk moving up ya, berusaha buat naik dengan volume yang nggak terlalu besar sih menurut saya. Kemudian kalau kita cek dia di time frame satu hari pergerakannya udah mulai ada tanda-tanda pembalikan. Sementara sih dia ketahan kemarin di kisaran 0,029 terus dia rebound dengan volume yang kecil dan pergerakan smart money yang cenderung kosong. Di sini saya melihat bahwa kenaikan yang terjadi ini sepertinya masih belum merupakan indikasi bullish. Bisa jadi kenaikan sementara, bisa jadi juga kita masih menunggu beberapa data yang mungkin akan kita dapatkan karena per video ini dibuat teman-teman di tanggal 4 Juni kita masih belum clear sama yang namanya posisi daripada US dollar karena US dollar sendiri kan kemarin dapat sentimen positif perihal debt ceiling yang dilakukan ya. Kenaikan debt ceiling itu positif buat US dollar. Selain itu juga
The Fed masih belum clear juga nih apakah mereka bakal naikin suku bunga lagi atau enggak. Karena kalau data-data inflasinya menunjukkan masih tinggi, maka di sana ada indikasi indeks dolar kembali menguat. Kalau indeks dolarnya menguat, maka ya Bitcoin siap-siap tertekan lagi. Jadi masih menimbang-nimbang nih. Cuma kalau kita lihat dari potensinya, SKL ini secara fundamental menurut saya cukup menarik. Tinggal gimana nanti posisi daripada market ya. Selain itu kan kita juga udah bahas juga soal soal kepemilikan dari wallet yang kebanyakan memang masih tidak melakukan penjualan di waktu 2023 ini, di tahun 2023 ini. Jadi belum ada penjualan. Kemungkinan mereka semua pada sangkut. Ada sangkut ya karena memang harganya udah drop dari kisaran harga 1 dolaran di all time high-nya sekarang turun ke 0,03. Jadi kan pada sangkut. Kalau jual ya sayang juga. Mending mereka hold dulu sampai harganya rebound atau kembali balik naik lagi. Saya rasa proyeknya masih bakalan tetap jalan dan kemungkinan buat dia growth masih cukup besar. Ya kita lihatlah seperti apa in the long run. Kalau untuk jangka pendek, ya saya masih agak ragu untuk kenaikan ini, tapi ya semoga lah bisa naik-naik sampai kisaran level 0,04. Karena di sana ada resistance yang menurut saya cukup kuat untuk menahan pergerakan ya. Kemungkinan akan ada koreksi kecil ya bisa jadi juga, tapi buat harga sekarang menurut saya ini udah bisa kalau teman-teman mau DCA, tapi paling penting sih DCA dan tidak berharap langsung harganya naik karena masih dalam posisi market masih dalam ketidakpastian juga buat sekarang. Jadi gitu aja buat SKL, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.